Halo teman-teman semua, selamat datang di Creator Academy Asia. Nah, kita langsung aja, kalau kita buka Premiere Pro di sisi 2018, tampilannya akan seperti ini. Sedangkan kalau kita buka di 2019, tampilannya seperti ini. Nggak ada perbedaan yang signifikan, maksudnya fitur-fitur yang di sini sama aja. Cuman bedanya kalau di 2019 ada tulisan Open in Premiere Rush. Jadi Premiere Rush ini adalah aplikasi lain yang bisa dihubungkan dengan Premiere Pro. Dan kita akan belajar langsung ya. Kalau kalian pertama masuk, ini ketika kita buka aplikasinya kita dikasih seperti ini. Nah, di sini gua blur karena kebanyakan itu isinya project client. Jadi kita usahain untuk privasi gitu. Tapi nggak apa-apa, paling ya tulisannya judul-judul doang ya. Lalu di sini ada new project. Nah, ini yang paling sering dipakai. New project itu fungsinya buat apa? Sama kayak kalian buka aplikasi lain, ketika kalian new project itu gunanya untuk bikin halaman kerja baru. Kalau yang open project ini gunanya kalian mau buka dari project yang udah ada di My Document misalnya. Misalnya kalian udah pernah kerjain editing, mau dilanjutin di situ. Tapi dilanjutin di sini di recent juga bisa. Cuman kalau open project ini jauh lebih bebas. Kalian bisa buka dari mana aja gitu. Oke, kita coba ya new project aja langsung. Set seperti ini. Nah, ini adalah halaman utama ketika kalian buka new project. Artinya apa? Kalian dikasih kesempatan sebenarnya untuk ngedit. Misalnya kalian mau pakai judul apa di sini? Misalnya kita kasih judul Project CAA, Creator Academy Asia ya. Nah, kalian mau taruh di mana filenya? Ini locationnya. Silahkan pilih location yang kalian mau. Misalnya kalian taruh di D atau di C, terserah. Oke, kita udah masuk di halaman utamanya, udah kasih nama, udah kasih location. Ini apa sih? Ini adalah settingan untuk rendering. Rendering itu settingan yang intinya settingan ini tuh untuk settingan advance. Jadi kalau kalian nanti bikin film, bikin video klip, ini harus di otak-atik. Tapi mungkin yang perlu kalian lihat ya cuman bagian video rendering and playbacknya. Apa di situ? Di sini render. Render ini adalah mesin yang dipakai buat ngejalanin Premiere Pro-nya. Misalnya kalian pakai komputer gaming. Nah, komputer gaming tuh ada graphic card-nya. Kalau kalian masukin di sini tulisannya software only, berarti graphic card kalian nggak kepake. Sayang gitu kan. Jadi mendingan kita pilih yang GPU acceleration. Kalau kalian pakai Nvidia pasti disaraninya CUDA. Kurang lebih ini adalah alat yang dipakai buat ngejalanin Premiere Pro-nya gitu. Oke, kita langsung okein aja. Oke, buat kalian yang baru masuk Premiere Pro, welcome ya. Ini welcome yang sesungguhnya. Nah, dalam sini tidak ada apa-apa. Nggak kayak aplikasi lain udah ada efek, udah ada ini, udah ada itu. Tapi kalau di Premiere Pro bener-bener kosong gitu ya. Nah, makanya kita akan masukin filenya ke sini, video kita ya, atau biasa disebut dengan footage. Nah, kita akan sekalian nih langsung masukin footage-nya ke sini. Caranya gimana ya? Ada beberapa cara. Misalnya kalian klik kanan di bagian project ya. Klik kanan, lalu kalian pilih import. Lalu dia akan ngebuka file-file yang ada di hard drive kita. Ini cara importnya. Oke, kalau yang kedua kita menggunakan cara klik file, import. Dia akan ngebuka file-file dari hard drive secara otomatis. Dia biasanya akan diarahkan ke folder-folder yang terakhir dibuka. Misalnya ini Videoton. Videoton sini adalah sebuah perusahaan yang sekarang gue edit video tentang kopinya. Gitu, kita contohin aja seperti itu. Oke, itu cara masukin filenya. Tapi ada cara yang lebih mudah juga. Kebanyakan lebih suka yang ini, yaitu dengan cara drag and drop. Jadi kalian harus buka dulu foldernya. Misalnya di sini ada beberapa file nih. Nah, kita tarik ke sini. Ke bagian project. Jangan yang lain ya, di project. Klik taruh di project. Nanti dia secara otomatis akan jadi filenya di sini. Ini mau Premiere sisi yang lama atau yang baru, sama aja. Fiturnya mirip-mirip. Sekarang kita akan bikin sequence atau halaman kerjanya, gitu ya. Nah, ada dua cara untuk membuat sequence. Yang pertama, kita klik File, New, Sequence. Mungkin kalian bingung, lah tadi kan udah bikin file new juga di awal gitu, sebelumnya create project gitu. Nah, project ini adalah secara keseluruhan dari yang ada di Premiere Pro ini. Tapi sequence itu lebih mirip kayak halaman kerjanya. Jadi kalau kalian kerja di kamar, ya kamar itu adalah projectnya. Sementara sequence itu adalah kertas-kertas yang ada di meja. Jadi kalian mau kerja di kertas A, kertas B gitu ya, pakai sequence ini. Klik sequence. Nah, dia akan kasih tahu settingan kita. Halaman kerja kita tuh sebenarnya seberapa luas sih? Seberapa besar sih? Contohnya kita pakai kamera DSLR. Nah, kita bisa klik
cari nih digital SLR misalnya ya. Nah, di sini ada yang 1080p 1080 25. 25 ini adalah frame per second atau frame rate. Jadi kalau kalian masukin dari kamera Sony ya, frame rate-nya 25 atau ada 25 gambar dalam 1 detik. Nah, maka kalian pilih yang ini. Tapi nggak masalah sih sebenarnya ya. Kita klik OK dulu aja. Sequence kita namain misalnya halaman kerja coffee. Oke, halaman kerja coffee. Klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kita enter ya, kita bisa kerja di sini dengan bebas gitu. Jadi simply kita tinggal tarik doang. Tek gitu. Tetapi file kita ternyata informasinya berbeda dengan halaman kerja yang kita buat. Jadi file yang ada di sini ini ternyata beda dengan ukuran ini. Ya, ukuran sequence kita. Nah, di sini dikasih tahu klipnya nggak cocok nih ukurannya sama settingan yang tadi kita buat. Mau diganti settingannya atau mau biarin aja. Oke. Nah, kalau ganti berarti nanti settingan kita yang udah kita buat akan berubah jadi sesuai seperti video yang ada. Kalau kita keep, settingannya tetap aja seperti yang kita buat tadi, dan videonya akan menyesuaikan dengan settingan yang udah kita punya. Terserah mau pilih yang mana, sama-sama baik. Yo, kita cancel dulu, kita lihat. Kan kita tadi bikin 1080p atau 1080p, frame rate-nya 25. Sedangkan video ini ketika kita klik, lalu kita cari infonya, lalu kita klik info, berapa? 59 frame per second. Sedangkan settingan yang kita buat adalah 25 frame per second. Artinya video ini jauh lebih besar settingannya. Nah, kalian masukin aja. Misalnya kalian masukin ke sini. Cetek, kalian ganti change sequence. Otomatis sequence halaman kerja coffee ini berubah menjadi 59 frame per second. Gitu. Jadi itu dia untuk settingan-settingan. Tapi kalau kalian nggak terlalu peduli sama settingan, mungkin untuk awal-awal nggak akan terlalu ngefek gitu, karena itu berhubungan sama resolusi aja. Lalu kita lanjutkan di bagian project. Nah, bagian project ini adalah stok dari footage kita. Footage itu adalah file mentahan dari yang kita shoot. Nah, project sendiri previewnya bisa macam-macam. Misalnya nih ya, project tuh bisa pakai yang list. Jadi kalian lebih gampang karena ngelihat namanya misalnya. Atau yang kedua, kalian pakai yang view. Nah, view ini lebih ke gambarnya. Gampangnya karena ini bisa langsung tahu, oh ini gambar yang ini gambar yang ini. Jadi misalnya ini gilingan nih. Ini yang bagian nyeduh gitu. Jadi bisa dilihat langsung dari ikonnya. Ketika kalian mau import video, itu kalian tinggal double klik. Lalu, kalian geser di titik mulainya. Titik mulainya mana? Sini. Lalu kalian klik mark in. Ini adalah preview. Preview sementara sebelum kalian masukin ke hasil akhir. Buka. Lalu setelah keluar kopinya, klik mark out. Kemudian kalian bisa tarik ke sini. Nah, nanti yang masuk adalah bagian yang kita tandai aja. Oke, seperti ini. Langsung ke cut, tanpa harus cut secara manual. Atau yang kedua, kita masukin ini. Kita hapus dulu. Kita klik drag video only. Alhasil, ya videonya doang yang nongol, audionya nggak ada. Itu cara import.